Saya Mardianto, guru SDN Tepuk Sintung Barat, Kecamatan Batu Liang Utara. Dan saya Abdul Ghafur dari SMK 1 Trenggalek. Dan saya Rini Purliani dari SD Negeri Karangtebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Mardianto? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ya Pak Mardianto, hari ini saya mendengar Bapak mau melakukan coach tentang tugas di demonstrasi kontekstual. Betul Pak, betul. Ya, kemudian Pak Mardianto, tapi sebelumnya izin saya sebagai supervisor mungkin perlu bertanya pada Bapak. Iya Pak. Tentang hal-hal yang dinilai tentunya di dalam Bapak men-coach teman nanti, yaitu Pak Ghafur ya, Pak Abdul Ghafur. Yang pertama saya tanya, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coach kali ini? Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi berdasarkan proses coaching yang selama ini saya lakukan Pak, jadi dari 3 kompetensi yang ada dalam proses coaching ini, ada 1 kompetensi yang menurut saya pribadi Pak ini begitu lemah dalam diri saya, jadi yaitu bagaimana cara membuat pertanyaan berbobot. Jadi mungkin kompetensi itu yang ingin saya kembangkan Pak. Oke, ya, jadi yang ingin dikembangkan yaitu tentang kompetensi pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya. Baik, ya, kemudian pertanyaan saya yang berikutnya Pak Mardianto, tadi Bapak akan mengembangkan secara spesifik di pertanyaan berbobot di dalam kompetensi coach ini ya. Iya. Kira-kira Bapak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Baiklah, jadi di dalam kompetensi membuat pertanyaan berbobot ini, jadi ada beberapa indikator yang menjadi indikator ketercapaian saya lah ya. Yang pertama tentunya ketika saya melakukan sebuah pertanyaan yang bisa dikatakan berbobot itu, jadi seorang coach itu seorang coach mengeluarkan semua potensi yang dia miliki Pak, dalam arti terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akan diungkapkan. Jadi bagaimana dia bisa melakukan dan mempraktikkan potensi yang dimiliki tersebut. Baik, jadi itu ya antara lain nanti yang akan digali di dalam coach kali ini. Kalau begitu ingin saya mengamati secara langsung dan mendengar kegiatan coach yang akan Bapak lakukan saat ini. Baik, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak Mardianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ghafur, apa kabar? Silakan duduk Pak Ghafur. Ya, terima kasih Pak. Iya. Pak Abdul Ghafur. Iya, Pak Masrul. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak, sehat semua ini ya, keluarga juga sehat Pak. Alhamdulillah. Anak-anak juga sehat. Anak-anak sehat. Cucu gimana? Cucu alhamdulillah belum ada. Oh iya, saya kira sudah ada ya, tak apa-apa Pak Ghafur ya. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak Ghafur ini? Ini Pak Mardianto, saya merasa agak bingung ini Pak, karena di satu sisi saya harus berhadapan dengan tugas-tugas di LMS. Iya. Kebetulan saya ikut di guru penggerak. Oh Pak Ghafur, guru penggerak ya, luar biasa. Tugas-tugasnya banyak sekali Pak. Iya. Terus di mana di sekolah kita juga kan baru mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Merdeka. Ya. Mau tidak mau saya juga merasa bahwa kurikulum Merdeka ini agak asing. Asing ya. Cuma karena di LMS juga di guru penggerak ini ada programnya, jadi sedikit ada pencerahan ini mengenai kurikulum Merdeka. Iya. Cuman terus terang kalau saya dengar teman-teman yang ngobrol di belakang ini,
saya menemukan bahwa teman-teman juga ternyata kebingungan dengan seperti apa sih kurikulum merdeka, kemudian bagaimana sih model penilaiannya, apa sih yang dinilai di situ, dan masih banyak lagi Pak permasalahan-permasalahan yang kami dengan kurikulum yang baru ini Pak. Oh begitu. Jadi begini Pak Abdul Ghafur ya. Jadi di sekolahnya Bapak kan baru ini menerapkan kurikulum merdeka. Jadi apakah hanya Bapak saja di sini yang merasa kesulitan atau mungkin ada teman-teman yang lain bagaimana? Ada mungkin teman-teman yang sudah melaksanakan sebelumnya begitu atau bagaimana? Karena dia baru Pak ya, jadi dari hasil kolaborasi dengan teman-teman, dari hasil bincang-bincang sederhana dengan teman ini, ternyata yang paham dengan kurikulum merdeka itu hanya kurikulumnya gitu. Hanya kurikulumnya saja, Wakasek. Oh, Wakaseknya maksudnya, bukan kurikulum itu sendiri ya. Kurikulum itu sendiri. Jadi Wakaseknya ini paham dengan kurikulum. Cuman kita butuh butuh ruang khusus berdiskusi tentang kurikulum ini supaya pelaksanaan kurikulum merdeka ini betul-betul bisa kita terapkan di sekolah. Kira-kira begitu Pak. Oh baiklah. Berarti di dalam sekolahnya Bapak juga masih ada ya teman sejawat atau rekan sejawat yang paham tentang kurikulum ini. Nah, kalau menurut Bapak ini kira-kira apa yang akan Bapak lakukan agar apa yang menjadi permasalahan Bapak ini dapat terselesaikan gitu. Oke, yang saya coba pikirkan Pak ya dari hasil diskusi ringan dengan teman-teman ini, ternyata kita itu butuh sebuah wadah gitu, atau pelatihan-pelatihan, pelatihan semacam sehingga workshop, ya. Jadi semacam workshop gitu sehingga kami yang belum paham itu tidak hanya mendengarkan dari satu orang. Jadi pemahaman kami yang sedikit tadi itu seharusnya semakin kuat dengan adanya pelatihan-pelatihan itu. Oke, baiklah. Berarti kalau menurut Pak Ghafur ini kan sekolah ya minimal mengadakan workshop atau mungkin bekerja sama dengan pihak lain begitu ya. Nah, jadi kalau menurut Bapak kira-kira efektif atau enggak, atau kapan kira-kira itu akan dilakukan? Kalau berbicara tentang efektifnya, saya rasa akan efektif Pak. Akan efektif mengingat ketika diadakan workshop ini kan berarti orang-orang yang berkompeten di bidang itu yang akan hadir gitu, yang akan dihadirkan. Nah, seberapa efektif ya jelas sangat efektif menurut saya gitu. Ini juga pencerahan buat teman-teman yang lain kan. Karena terkadang teman-teman rekan sejawat ini kalau mendapatkan informasi dari sesama guru kadang merasa agak kurang gitu kan, agak kurang dihargai karena paling pemahaman kita tentang itu sama gitu kan. Akhirnya agak sulit kita terima. Nah, ketika yang kita datangkan ini orang-orang yang berkompeten mungkin dari dinas, mereka bisa saja langsung menerima, oh seperti ini loh kurikulum merdeka. Jadi kira-kira begitu Pak. Begitu ya. Jadi rencananya ini kan akan menghadirkan orang-orang yang kompeten ya. Baik itu dari dinas maupun dari orang-orang luar lainnya lah ya. Betul. Yang intinya berkompetensi dalam hal ini. Kira-kira kapan ini Pak akan dilaksanakan? Nah, saya berharapnya harus ada alur Pak ya, ada alurnya. Misalnya saya harus berkoordinasi dulu ini. Awalnya dengan kepala sekolah secara teknisnya kan. Karena kepala sekolah ini kan sebagai top leadernya. Jadi mereka Pak kepala ini juga harus tahu permasalahan kita di bawah ini. Nah, setelah berkoordinasi dengan beliau, mungkin kita akan sampaikan bahwa untuk mendapatkan pemahaman ini kita butuh orang-orang yang kompeten di bidang itu. Jadi kita mungkin butuh mengundang pemateri dari luar gitu, misalnya dari dinas pendidikan, atau mungkin kita bisa berkolaborasi dengan sekolah lain gitu kan, sekolah yang terdekat yang sudah menerapkan kurikulum merdeka ini. Misalnya SMA 1 Batu Kuliang gitu kan. Itu sudah menerapkan. Nah, itu mungkin bisa kita undang pematerinya atau wakil kurikulumnya untuk datang ke tempat kita. Nah, kita juga bisa berkolaborasi dengan teman wakil kurikulum yang memang beliau sendiri sudah paham dengan kurikulum merdeka seperti apa pelaksanaannya. Nah, untuk mengenai waktunya saya akan coba berkoordinasi dulu dengan Pak Kepala Sekolah dalam minggu-minggu inilah ya, saya akan coba usahakan Pak. Sehingga segera, karena ini urgent sekali ya. Urgent ya. Jadi dalam minggu-minggu ini rencananya akan dilaksanakan ya, karena memang
Benar sekali Pak Gofur ya. Jadi dalam hal ini kalau kurikulum itu memang sifatnya urgent sekali. Baiklah, berarti saya tunggu nih Pak informasinya nanti gimana apa namanya terkait dengan pelaksanaannya ini akan dilaksanakan 1 minggu lagi kan? Ya. Sebelumnya tadi kan banyak sekali permasalahan-permasalahan termasuk ya bagaimana cara kompetensi teman-teman terkait kurikulum Merdeka ini. Bagaimana perasaannya Bapak sekarang setelah melakukan proses coaching ini? Oke, yang saya rasakan Pak, tadi awalnya sih masih bingung Pak ya, ini harus mulai dari mana gitu, terus siapa yang akan saya hubungi gitu, siapa yang akan saya libatkan. Ya. Tapi setelah dapat ketemu dengan Bapak selaku coach ini, saya dapat pencerahan ini, oh ternyata saya harus mengawali dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu. Ya. Nah setelah itu nanti baru kita libatkan teman sejawat yang memang sudah memahami kurikulum. Ya. Kemudian ada langkah berikutnya, saya harus menghubungi sekolah terdekat mungkin yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini. Ya. Jadi saya dapat pencerahan dengan ketemu dengan Pak Mardianto ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi jelas sekali ya rencananya. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dalam minggu-minggu ini Pak. Iya Pak. Ya, jadi saya tunggu nih Pak ya informasinya bagaimana nanti kita bisa ketemu lagi dan kita bisa diskusikan lagi setelah melakukan prakteknya ya. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak Gofur atas kehadirannya ya. Terima kasih atas waktunya Pak Mardianto. Iya sama-sama Pak. Baik Pak Mardianto. Luar biasa kegiatan coach yang sudah dilakukan dengan Pak Abdul Ghafur tadi. Saya mencatat bahwa semua alur tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi sampai tanggung jawab itu sudah masuk di dalamnya. Nah kemudian Pak Mardianto, ini setelah Bapak melakukan coach tadi, ya, saya ingin bertanya kembali tentang kompetensi yang sudah tadi di awal Bapak ingin kembangkan, yaitu di sini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dikembangkan tadi, yaitu ingin mempraktikkan bagaimana menghadirkan pertanyaan berbobot terhadap coaching. Nah kira-kira ini tadi bagaimana menurut sudah dilaksanakan? Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi terkait dengan proses pertanyaan berbobot yang saya ajukan, memang kalau menurut pribadi saya hanya itu kemampuan saya Pak. Jadinya mudah-mudahan saja apa yang menjadi pertanyaan saya itu bisa dilaksanakan oleh coach itu tadi. Dalam arti memang tadi setelah saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada coach, jadi saya mendapatkan jawaban-jawaban yang memang seharusnya seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Ya saya juga mencatat bahwa tadi pertanyaannya banyak yang berbobot ternyata Pak Mardianto. Alhamdulillah. Sampai-sampai mengeksplor kemampuan dari coaching, yaitu dia mengalami kesulitan pada IKM ya. IKM di implementasi kurikulum Merdeka yang selama ini mungkin penjelasannya tadi itu hanya kurikulum saja yang paham, dan di luar biasa di aksi nyata ya, di rencana aksi ya, di rencana aksi akan dilakukan kolaborasi nanti antara pihak sekolah dengan sekolah terdekat yang sudah melaksanakan kegiatan kurikulum Merdeka itu. Baik Pak Mardianto, kemudian Pak Mardianto, kompetensi apa lagi mungkin yang ingin dikembangkan? Nah ini kan sudah tadi yang menjadi target utamanya yaitu di pertanyaan berbobot. Adakah kompetensi yang lain mungkin yang ingin dikembangkan? Atau kan mungkin sudah cukup dari 3 kompetensi itu Pak Mardianto? Ya memang selain dari pertanyaan berbobot itu Pak, saya juga terkadang merasa gimana gitu dengan kehadiran penuh ini, kadang-kadang kita harus meluangkan waktu semaksimal mungkin Pak ini. Oh ya, jadi rencananya nanti juga ini memperdalam tentang kompetensi kehadiran penuh. Iya. Pak Mardianto, tadi saya sudah mengamati kegiatan coach yang sudah dilaksanakan dengan Pak Abdul Ghafur.
Ada beberapa catatan ini yang sudah saya tulis. Iya Pak. Yang ini mungkin menjadi masukan nanti ke depannya. Di Alur Tirta itu tadi mungkin saking semangatnya ya Pak Marwianto. Iya. Di tujuan yang akan dicapai dalam pertemuan coach kali ini mungkin tadi yang terlewatkan ya. Jelaskan tadi bahwa beliau akan melakukan kegiatan IHT. Nah, jadi tujuan akhir dari kegiatan Pak Abdul Ghafur itu kalau mengamati tadi adalah ingin melakukan kegiatan kurikulum merdeka secara sempurna begitu, secara utuh sesuai dengan sekolah-sekolah yang mungkin sudah melaksanakannya. Di Pak Abdul Ghafur. Itu saja mungkin yang menjadi catatan di saya. Yang lain alur tirtanya sudah lengkap ya. Iya, baik Pak. Memang terima kasih banyak Pak. Mungkin saking semangatnya jadi lupa saya tanyakan tujuan dari anunya. Terima kasih banyak Pak. Tapi luar biasa tadi kuncinya sudah dapat saya menyimpulkan bahwa kuncinya sudah tujuannya ke sini untuk melakukan coaching dengan Bapak itu. Antara lain dia mengalami keresahan, kebimbangan di kurikulum merdeka. Nah, maka kalau saya lihat itu akar masalahnya dan sudah di